Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali melanjutkan pembelajaran kitab Tauhid Mustafa Sadis bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-1 dan yang lainnya. Kita melanjutkan Ad-Dars Rabi minggu lalu, pelajaran keempat, pembahasan tentang Az-Zabhu li ghairillahi. Pembahasan Az-Zabhu menyembelih atau berkurban kepada selain Allah. Itu minggu lalu ya. Nah, kita jelaskan hukum-hukumnya yang berkaitan tentang ibadah yang terkait dengan penyembelihan. Yaitu terkait dengan apa namanya? Yang pertama itu taqarrub, ibadah taqarrub. Kemudian ibadah menyebutkan nama. Itu pembahasan tentang menyembelih kepada selain Allah. Ada dua pembahasan yaitu tentang yang pertama ibadah taqarrub, ibadah mendekatkan diri kepada siapa dia menyembelihnya. Ini tergantung niat orang yang menyembelih. Kalau dia menyembelih hewan kurban dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah seperti kepada jin, pada wali, pada orang telah meninggal, maka termasuk syirkun akbar, yaitu kepada kesyirikan yang besar. Namun kalau dia dengan penyembelihannya tujuannya untuk daging saja, untuk daging, maka halal dibolehkan. Tidak mengapa, asal dia ketika menyembelih menyebut nama Allah. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah tasmiyah, ibadah menyebutkan nama. Maka barang siapa menyembelih sembelihan, menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama selain Allah, seperti dengan menyebut nama Isa, nama Maryam, nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sebut nama-nama tersebut ketika menyembelih, maka juga termasuk syirkun akbar, syirkun yang besar. Itu ringkasannya materi minggu lalu. Karena sekali lagi kaidahnya kaidah yang penting. Kaidah yang penting ketika kita ingin mengetahui apakah dia syirkun akbar atau syirkun asghar, kaidahnya ini yang telah kita baca. Cara mengetahui dia syirkun akbar atau asghar, kaidahnya ini. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa syirkun. Ini kaidah pentingnya, Kita bisa mengetahui dia perbuatan syirkun akbar atau bukan dari sini kaidahnya. Man sarafa, barang siapa yang memalingkan nau'an min anwa'il ibadah, salah satu dari macam ibadah, li ghairillah, pada selain Allah, maka dia musyrik, syirkun akbar. Ingat baik-baik, ini kaidah pentingnya yang mesti kita catat dengan tinta emas. Kaidah kita bisa mengetahui dia perbuatan syirkun akbar atau asghar. Man sarafa, barang siapa yang memalingkan nau'an min anwa'il ibadah, salah satu jenis macam ibadah, ibadah apa saja, li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia jatuh kepada kesyirikan besar, musyrik. Itu kaidah pentingnya, Hari ini kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu as-safaru li ziyarati kuburil awliya. Bersafar, berpergian jauh, li ziyarati, untuk berkunjung kepada kuburan para wali. Ummu Abdurrahman mungkin. Fadli Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani, as-safaru li ziyarati quburil awliya'i. Bepergian jauh untuk mengunjungi kuburan para wali. Nah,
an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dari Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, itu dia. Dan Kuburan itu artinya sepi daripada ibadah. tidak Jangan rumah kita menyebut sepi dari ibadah seperti kuburan. Sepi dari tilawatul Quran, sepi dari salat, ibadah yang lainnya, zikir-zikir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu sepi. Kuburan kan sepi kan? Maka Amsat kita harus dari jadikan mengingat rumah kita, Allah. maka jadikan rumah kita seperti masjid. Yaitu ada zikir, ada tilawatul Quran, ada salat, dan yang lainnya. Ulangi Om, la taj'alu. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah Janganlah. kalian jadikan rumah-rumah kalian, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala Wala taj'alu. Dan janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat untuk tempat Qabri. seperti Qabri itu. Wala qabris. taj'alu qabri. Jangan menjadikan Janganlah kuburanku kuburanku sebagai tempat untuk ziarah, ziarah Id. Id artinya yang dikunjungi setiap tahun, setiap saat, rutin. Ya, kebiasaan. Amsat. ini kan sebagai kebiasaan, sebagai rutinitas. Itu sesuatu yang dilakukan terus menerus. Terus Ada menerus jadwal tertentunya. Itu larangan Nabi. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai ya, itu. Amsat. sebagai id. Sesuatu Kuburan yang Rasul. dilakukan, sesuatu yang dilakukan seperti hari raya kan, Amsat. ada ketentuan hari dan jamnya. Jangan, itu dilarang oleh Nabi. Wasallu. Wassallu alayya dan bersalawatlah kalian atasku. Maka fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, jadi malaikat yang menyampaikannya salam kita untuk Nabi. Ya, Om ya. Nah, Paham Ustaz, ya. insya Allah Ini Ustaz, biasa. bersalawat sekali akan dibalas Hmm, 10 kali. betul. Utamanya besar kan? Nah, Ustaz. Ya, perlu repot-repot kita untuk pergi ke suatu tempat tertentu untuk bersalawat. Nggak mesti kan? Nah, Ustaz. Mana saja. Hai sukun di mana saja di rumah kita, saat kita bekerja, saat kita di jalan, ini Berbaring, duduk. berbaring. Kemudian bawahnya, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hifdzi ummatihi minasyirki wa qad karihal imamu malikun li ahli al-madinati an ya'tu qabran nabiyyi qabra qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam likai la yusbiha dzalika 'adatan sabitatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat yang dikunjungi, kunjungi, yang sering diziarahi, dikunjungi. yang sering dikunjungi. Maksudnya Maksudnya, rutin gitu ya. naam Ustaz, Hirson, semangat, Dalam semangat rangka eh, dalam hirsan, rangka, dalam rangka semangat, semangat untuk menjaga. semangat untuk menjaga umatnya dari syirik. Dan sungguh Imam Malik membenci penduduk Madinah yang mereka Untuk mendatangi, mendatangi untuk mendatangi
untuk mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ah, supaya tidak menjadikan itu kebiasaan yang tetap. biasa. Idzan. Wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Hmm. Dan beliau berkata, Imam Malik, Nah, tidak memperbaiki tidak umat ada yang ini. dapat. Tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali yang Dengan apa yang dapat dengan apa yang dapat memperbaiki awalannya. generasi yang pertama. Oh, generasi yang pertama. Dengan Kecuali apa generasi pertama itu mereka dapat diperbaiki akidahnya, ibadahnya dengan dengan eh, ke, kesolehan generasi awalnya. dengan mengikuti petunjuk Dengan Nabi, mengikuti. ya Nah, kan? Generasi para sahabat, para tabi'in itu lurus ibadahnya, akidahnya itu dengan pendidikan Nabi, dengan tarbiyah Nabi, dengan Quran dan Sunnah, ya kan? Maka umat ini pun begitu, umat ini tidak akan umat ini akan diperbaiki kerusakannya, akidahnya, ibadahnya dan yang lainnya kecuali mengikuti petunjuk generasi awal para sahabat, masih para tabi'in. Jadi mengikuti tarbiyah Nabi, bimbingan Nabi, itu kita akan menjadi umat yang berjaya. Ya, Imam Malik tadi membenci Imam Malik ya. Beliau imam, seorang Imam. imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah. Beliau membenci penduduk Madinah itu mendatangi kuburan Nabi rutin, ya, Nah, rutin. Seperti ada ketentuan waktunya, membenci Imam Malik seperti itu. Dan mereka menjaga jangan sampai terjadi lagi perbuatan syirik. Seperti syirik-syirik zaman terdahulu itu mulanya dari gulu terhadap orang-orang soleh berlebihan melampaui batas sampai menjadikan kuburan sebagai peribadatan selain kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mafhum ya dari paragraf Insya ini? Allah. Tanpa diartikan asani. Asani as-safaru li ziyarati quburil awliya'i an Abi Nah, Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la nah, taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. nah, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hifdzi ummatihi minasyirki wa qad karihal imamu malikun li ahlil madinati an ya'tu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam likai la yusbih hadzalika 'adatan tsabitatan wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. syukran jazakallah khairan. Rahman. Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Naila mungkin ada Ummu Fadlur Rahman sudah hadir juga. Ummu Fadlur Rahman ahlan wa marhaban. Ahlan bik Ustadz. Afwan terlambat Ustadz. Ummu Naila hadirah. Hadirah Ustaz. Baca dan artikan ulang ya. Ada Naam kawan Ustaz. kita juga tuh ada Ummu Fadlur Rahman baru hadir. Ummu Halim juga. Artikan ulang Om. Naam. Apa Ummu Halim? As-sani. As-sani as-safaru li ziyarati quburil awliya'i. Bepergian jauh untuk mengunjungi untuk berkunjung kepada kuburan wali. Nah, kuburan wali. Ini juga termasuk yang dilarang dalam Islam Om ya. Kita tidak boleh mengunjungi atau bersafar dengan jarak jauh kecuali ketiga masjid yang disyariatkan itu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang sedang terjajah sekarang.
Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi. Itu hanya 3 ini syariat kita berziarah dengan ziarah yang jauh, itu 3 masjid tersebut. Selainnya tidak dibolehkan, dilarang. Dalam rangka agar terhindar dari perbuatan melampaui batas, gulu, berlebihan pada orang saleh. Di negeri kita ini ada namanya ziarah wali, namanya tur ziarah wali, ada kan ya? Nah, Ustaz. Buat itu tur ziarah ke makam para wali, itu sebenarnya namanya jalan menuju kesyirikan, itu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Maka kesyirikan muncul dari sini. Kesyirikan zaman dahulu sampai hari ini akarnya dari sini, akarnya itu dari gulu kepada orang saleh, gulu kepada para wali, berlebihan. Ya, akarnya dari sini. Makanya kalau kita ingin memangkas kesyirikan dari sini munculnya, dan dasarnya dari sini. Kalau kita ingin memangkas kesyirikan, ya, dari menjelaskan umat terhadap berlebihan terhadap kuburan para wali. Dari sini akarnya. Dari zaman dahulu. Dari mulai zaman Nabi Nuh, kesyirikan dari kuburan orang-orang saleh. Awalnya dari sini. Fadli an Abi Sa'idin. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, seperti kuburan sepi kan? Nah, Kita lihat sepi kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan tanpa adanya ibadah, zikir, tilawatul Quran. Maka jadikan rumah kita seperti masjid, penuh dengan ibadah, zikir. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi secara terus-menerus. Nah, sebagai hal yang dikunjungi, diziarahi terus-menerus. Ada waktu tertentunya. Wasallu Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah atasku, maka sesungguhnya salat kalian akan sampai kepadaku. Akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Malaikat akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi meskipun beliau di dalam kubur. Sampai kita berada di rumah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di jalan, sedang bekerja. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'idan hirsan 'ala hifdhi ummatihi minasyirki. Wa qad kariha al-Imam Malik li ahli al-Madinah sampai syirki. Sampai syirki. Nah, Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk menjadikan kuburannya itu sebagai tempat yang dikunjungi secara terus-menerus. Hirsan. Untuk menjaga. Untuk dalam rangka menjaga umatnya dari kesyirikan. Jadi syariat Islam itu menutup pintu yang menuju kesyirikan, ditutup pintu yang dapat menjerumuskan, sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik ditutup oleh Islam, nggak boleh dikerjakan. Salah satunya ini. وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. Dan sungguh Imam Malik telah membenci kepada penduduk Madinah yang datang kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan yang tetap atau terus menerus.
menerus. Jadi kita saat ingin berkunjung ke kota Madinah, tujuan kita ke Masjid Nabi, bukan ke kuburan Nabi ya. Na'am, Niat Ustaz. kita saat ziarah ke Madinah, niat kita untuk Masjid Nabi, ke Masjid Nabi karena salat di dalamnya dilipat gandakan dibanding daripada salat lainnya. Dan setelah itu baru kita berkunjung pada kuburan Nabi, mengucapkan salam, udah gitu aja. Mengucapkan salam kepada Nabi, kepada dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Sudah lewat. Makanya kalau orang yang pergi ke sana itu, pergi ke Masjid Nabawi, kalau ada orang yang sudah ada gerak-gerik melakukan namanya hal-hal yang melampaui batas, nanti dihalau oleh askar-askar di sana, polisi-polisi Saudi di sana, diusir. Ya, alhamdulillah kan dijaga kan kuburan Nabi oleh negara tauhid Saudi, dijaga. Pernah lihat nggak Om? Ada seorang orang yang mulai indikasi meminta kepada Nabi saat berziarah, diusir oleh para askar, para tentara Saudi di sana, agar jangan sampai terjadi kerikan. Waqala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini. Beliau bersabda, tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali dengan ucapan siapa ini? Ucapan siapa ini? Rasulullah. Bukan. Ucapan Imam Malik ya Ustaz. Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang imam madhab ya. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata, tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali dengan mengikuti petunjuk generasi awalnya. Kecuali dengan apa yang dapat memperbaiki generasi awalnya. Dengan apa generasi awal umat ini dapat menjadi lurus? Dengan tarbiyah Nabi, dengan pendidikan Nabi, dengan tauhid yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kuncinya. Kalau kita mau berjaya umat ini, mau berjaya kembali ke generasi awal, mengikuti langkah-langkah generasi awal, mustahil kita bisa meraih kejayaan, kemenangan dari musuh-musuh kita tanpa mengikuti petunjuk para sahabat, mengikuti petunjuk generasi Nabi. Mustahil ya. Makanya terus kita berusaha untuk memperbaiki akidah kita, ibadah kita dengan petunjuk Nabi kita Muhammad, dengan petunjuk para sahabat. Senantiasa terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan membaca hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu kuncinya. Munailah bukan dengan yang lainnya, bukan mustahil. Diartikan, baca ulang. الثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك. وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. وقال لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Syukran, jazakallah khairan. Munailah, mampu nggak ini Munailah, pembahasan ini bisa dipahami tidak? Insyaallah Ustaz. Kalau ya, ya. Jazakallah khairan. Berikutnya ada Ummu Akila mungkin. Mubasyarah نعم أستاذ. ini الثاني السفر لزيادة قبور الأولياء. لزيارة
liziarati. Oh, نعم أستاذ. السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك. وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. وقال لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Nah, syukran. Artinya bisa dipahami artinya tadi? Nah, Ustaz, tadi sudah didengar. Wafi kabarakallah, Ustaz. Mukardina mungkin? Nah, Ustaz. As-safaru ziyarati kuburil awliya'i. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu kubri idan wa sallu alayya wa inna salatakum tabaluni haitsu kuntum. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu idan hirsan ala hidzi ummatihi minasyirki wa qad karihil imamu malikul ahlil madinati an ya'tu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikaila yusbiha zalika adadatan sabitatan. Wa qala lan yusliha hazihil ummata illa ma aslaha awalaha. Syukran. Jazakallah khairan Mukardina. Jazakallah khairan, Ustaz. Bentar, izin sebentar ya. Nah, Ustaz. Nah, ini. Bismillah, Isnin. As-safaru li ziyarati kuburil awliya'i. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hibdi ummatihi minasyirki wa qad karihal imamu malikun li ahlil madinati an yatu qabran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qabran Nabi mudhaf ilaih majrur. Nah, wa qad karihal imamu malikun li ahlil madinati an yatu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam likai la yusbiha dzalika 'adatan sabitatan. Wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Nah, ini ucapan siapa? Lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Imam Malik. Nah, ucapan Imam Malik. Nah, betul masih kan? nyambung yang di atas. Tidak ada yang dapat memperbaiki. Tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang dengan apa yang mengikuti petunjuk
kepada Dengan generasi yang apa yang pertama. dengan apa yang memperbaiki generasi pertama? Dengan sesuatu yang dapat memperbaiki generasi pertama. Dengan apa yang untuk Dapat memperbaiki memperbaiki generasi pertama. Ya, dapat generasi pertama memperbaiki para sahabat itu sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad, mereka hidup dalam jahiliyah kan? kesyirikan. Naam kejahiliyah. Banyak kesyirikan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan fitrah, ya kan? Lalu datang Nah, Nabi kita Muhammad SAW memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki agama mereka, menjauhkan mereka dari kesyirikan, sampai mereka berjaya bisa menguasai dunia. Dan para sahabat pun menyampaikan lagi ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Maka kita ingin berjaya, ingin maju, harus mengikuti apa yang menjadi pendidikan Nabi kita Muhammad, menjadi tarbiyah Nabi kita Muhammad, mengikuti tarbiyah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Insya Allah Allah berikan kita kemenangan. Kalau enggak mustahil sampai kapanpun kita tanpa mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat, maka kita akan kalah terus, akan terjatuh kepada kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan. A'udzubillah min dzalik. Syukran. apa ya Ustaz? Ya tadi zaman sekarang kan, mereka Nah, Ustaz. memakai atribut keislaman, memakai kopiah, memakai kerudung, Jilbab. jilbab, tapi melakukan hal-hal yang menjerumus kepada kesyirikan. Seperti ini, safar, berkunjung ke kuburan para wali Songo, Wali-wali. ya kan? Tur wali Songo, ya kan? Padahal nggak ada petunjuknya. Kita ingin berpergian jauh, hanya disyariatkan kepada Dua. ada 3 tempat dalam rangka 3. ibadah. Itu yang menjadi acuannya. Kita tidak boleh berpergian dalam rangka ibadah kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa yang terjadi sekarang. Nah, selain itu nggak disyariatkan, ya. Pergi Nah, ke Ustaz. mana? Masjid Kubah Emas, berkunjung ziarah ke Kubah Emas. Ada kan ya? Ada di Banten. Ya kan? Iya. Ziarah. Terus ini Cirebon juga apa Gunung Jati. Itu udah menjerumus ke hal-hal yang berbau kesyirikan, berlebihan, ya, bau-bau kesyirikan. Meminta-minta kepada orang meninggal, meminta didoakan pada para wali, menjerumus ke sana nanti. Maka Islam itu menutup pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan, ditutup hal-hal yang menjadi sarana kepada perbuatan syirik. Karena kesyirikan dari sini, kesyirikan generasi awal sejak zaman Nabi Nuh, mulainya dari sini. Berlebihan kepada kuburan orang saleh, gulu terhadap orang-orang saleh, sampai dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Alhamdulillah. Syukran. Syamsi. Jazakumullahu khairan. Ya, Om. Ummu Halim mungkin. Ustaz. Fadli Om. As-sani. As-safaru lijarati kuburil auliya'i. Nah, aulia jamak daripada wali. Wali, seorang wali, jamaknya aulia. Nah, ada. Ya, kita meyakini memang benar ada wali-wali Allah kan? Ada. Itu akidah kita. Ya, wali Allah itu memang ada wali Allah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Tapi nggak boleh kita berlebihan. Nggak boleh jadikannya sebagai sesembahan selain Allah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum
tabluguni haitsu kuntum. Nah, Na- nah, Naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasa ayat ja'alu qabrahu aidan hirson ala hibdi ummatihi minas sirki wa qad karihil imamu Malik kariha yakrahu fa'ila yaf'alu. Wa qad karihal imamu Malikun li ahlil madinati an ya'tu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam likai la yusbiha dalika adatan sabitan wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Nah, Wan Ustaz ini cucu nabak, anak tuh udah pinter pencet. nabak semua alim. Bisa dipahami ya, paragraf ini ya. Jangan Insya menjadikan Allah. kuburan sebagai tempat yang sering dikunjungi. Kalau di tempat kita kuburan keramat, ada tuh kuburan keramat namanya. Kuburan keramat, kuburan yang dikeramatkan. Nah, itu udah berbau syirik kan? Nah, kuburan keramat ya. Yang keramat. Di mana saja ada di tempat kita. Di ibu kota ada. Ya. Berlebihan kan? Berlebihan. Syukuran, Ummu Halim. Ahwan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Rida, hadirah. Waalaikumsalam. Fadhali Ummu Rida ada? Izin menyimak Ustaz. Baju bebe kena. Nyimak ya. Sudah semua ya? Kelas ya? Anak belum Ustaz. Ummu Fadlur Rahman kirain sudah. Afwan. Afwan. Asani. As-safaru li ziyarati quburil awliya'i. Artinya udah tahu belum? Ummu Fadlur Rahman. Insyaallah Ustaz. Nah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'aidan hirsan ala hifdhin ummatihi minasyirki. Wa qad karihal imamu Malikun li ahlil madinati an ya'tu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallama li kaila yusbiha dzalika adatan sabitatan. Wa qala lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Artinya apa tuh dari ucapan Imam Malik ini? Lan yusliha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awalnya. Betul, Barakallahu fikum. Wa fik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Sampai sini jumpa kita Kalau izin dulu. Jumpa lagi besok ke depan insyaallah. Yang ketiga atau lanjutannya ma yaf'alun nas indal qubur. Apa yang dilakukan manusia di sisi kuburan. Itu materi kita minggu depan. Insyaallah taala. Allahumma zidna ilman nafi'in ya Allah, tambahkan kami terus ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.